Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini Rabu 23 Juni 2021 berjudul Mengumpulkan Harta di Sorga. Dalam Matius 6 ayat 20 dituliskan, "Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya." Perhatikan kata tetapi, yang mana menghubungkan dengan ayat sebelumnya, di mana dikatakan, "Janganlah kamu mengumpulkan hartamu di bumi." Itu berarti Tuhan Yesus hendak berkata bahwa harta di sorga itu lebih berharga. Karena di sana tidak ada ngengat dan karat, pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Harta di sorga itu kekal, abadi, saudara. Maka kumpulkan. Begitu maksud Yesus. Kalau Yesus berkata demikian, artinya di bumi itu sesungguhnya orang bisa mengumpulkan harta sorgawi. Artinya harta yang bernilai kekal, yang bisa dinikmati sampai kekekalan nanti. Tentu, harta jenis ini bukan berupa uang, kekayaan, rumah, atau materi lainnya. Karena kalau itu, seperti kita tahu, pasti tidak akan dibawa, alias ditinggal ketika seorang meninggal dunia. Tetapi bukan berarti materi tidak berarti dan tidak berguna sama sekali. Bukan. Sebaliknya, materi juga bisa dipakai sebagai sarana untuk mengumpulkan harta di sorga, yaitu ketika dipergunakan bukan untuk kepentingan diri sendiri, sebaliknya untuk melakukan kehendak Bapa serta menyelesaikan pekerjaannya. Maka Tuhan Yesus berkata dalam Lukas 16 ayat 9, "Dan aku berkata kepadamu, ikatlah persahabatan dengan mempergunakan mamon yang tidak jujur, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, kamu diterima di dalam kemah abadi." Ikatlah persahabatan, maksudnya persahabatan dengan Tuhan. Dengan memakai dengan memakai mamon yang tidak jujur, maksudnya dengan harta atau materi, supaya jika mamon itu tidak dapat menolong lagi, dan memang mamon faktanya tidak mungkin bisa menolong, apalagi menyelamatkan. Dikatakan, kamu bisa diterima di kemah abadi. Artinya, kamu bisa beroleh hidup kekal. Saudara, harus disadari betul bahwa ada saatnya mamon tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika seorang ada di ujung maut, ketika detak jantungnya melambat dan akan berhenti, sebanyak apapun materi yang dimiliki, tidak akan memperpanjang umurnya. Kita juga bisa melihat banyak orang kaya yang justru rumah tangganya berakhir dengan perceraian.
Mamon tidak bisa menolong saudara. Jadi, materi atau mamon harus dipakai sebagai sarana agar kita bisa menyukakan hati Tuhan. Dengan kata lain, kita harus menjadikan mamon itu teman agar bisa bersahabat dengan Tuhan. Bukan sebaliknya, memanfaatkan Tuhan guna bersahabat dengan mamon. Begitu, itu salah, saudara. Namun demikian, bukan berarti orang yang tidak punya materi tidak bisa memiliki harta di surga. Juga bukan seperti itu. Tetapi bisa, saudara, karena harta di surga atau berkat abadi itu juga bisa diperoleh ketika orang hidup seperti Yesus. Dan ini justru yang utama dan lebih penting sehingga harus diperjuangkan. Kan berbeda dengan harta di bumi yang berpotensi bisa membawa kepada kebinasaan. Saudara, hidup seperti Yesus itu bagaimana? Yang pertama, tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. 2. Memiliki belas kasihan terhadap orang yang membutuhkan pertolongan. 3. Rela menderita demi digenapinya rencana Allah. 4. Bersedia memasuki proses yang Tuhan izinkan tanpa mengeluh. 5. Bisa dan mau mengampuni kesalahan orang lain. Ini tentu tidak mudah, dan saya percaya tidak lebih mudah dari mengumpulkan harta di bumi. Tetapi bisa saudaraku. Secara manusia memang sukar, tetapi ingat, ada penolong yang lain yang diberikan Bapa, yaitu Roh Kudus. Jadi, akhirnya semua bergantung masing-masing kita. Apakah kita bertekad mengumpulkan harta di surga atau tidak? Dan kiranya Tuhan sendiri yang akan membuka pikiran saudara. Amin. Tuhan Yesus memberkati.